Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah anda dan bunda? Kita agak lama ya tidak berjumpa, saling sapa karena kami keasikan keliling ke berbagai daerah untuk meningkatkan kapasitas, terutama di pemerintah daerah mengenai konvensi hak anak dan peraturan perundangan turunan dari eh, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Apa poin penting yang ingin kami sampaikan di sini? Saat ini dari pemerintah daerah yang tersebar di Pulau Sumatera, kemudian Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua terus mengupdate informasi tentang betapa pentingnya memberikan perlindungan anak. Apa yang perlu kita catat? Dengan kita mempelajari perlindungan anak berarti ada dua substansi penting di sana. Pertama terkait dengan pemenuhan hak-hak anak. Hal yang kedua terkait dengan perlindungan khusus anak. Apa yang berhubungan dengan pemenuhan hak anak? Hak anak itu bila kita mengacu pada konvensi hak anak dan bila merujuk ke dokumen-dokumen yang diterbitkan oleh Komite Hak Anak PBB, itu dibagi ke dalam beberapa klaster. Klaster hak sipil dan kebebasan, banyak hak yang harus dipenuhi di sana. Antara lain terkait dengan setiap anak berhak untuk diregistrasi. Di setiap anak baru lahir itu segera diregistrasi. Ini menjadi penting untuk meninggikan martabat lembaga perkawinan itu menjadi utama. Sehingga pada saat anak lahir mereka tidak mengalami halangan untuk dicatatkan. Karena beberapa kasus di dokumen akta kelahiran itu tertulis anak dari seorang ibu. Itu biasanya kasus-kasus kawin siri atau kawin yang dipaksakan kemudian berpisah. Di sana otomatis lembaga perkawinan tidak dihargai. Nah, untuk itu kita harus meninggikan martabat lembaga perkawinan ini dengan memenuhi hak anak untuk diregistrasi. Kemudian di klaster ini juga kita akan mengetahui terkait dengan identitas anak. Identitas anak itu tidak hanya berbicara terkait dengan kartu identitas anak, bukan. Seorang anak itu yang ada di belakang diri dia itu banyak orang yang terlibat. Yang paling utama otomatis ayah dan ibunya. Kemudian kakek, nenek, paman, bibi dari bagian ayah dan dari bagian ibu. Kemudian Pak RT, Pak RW, tetangga, guru, kepala sekolah. Otomatis itu semua akan menjadi bagian dari identitas anak tersebut. Untuk itu, anak juga sudah mulai diberi hak informasi terkait dengan bahwa ada orang-orang yang ada di sekitarnya yang dia harus jaga. Dia harus hormati dengan cara selalu berbuat baik dengan sesama, terutama dengan teman-temannya. Kemudian yang ketiga, yaitu kebebasan berekspresi.
Jadi kebebasan berekspresi ini menjadi hal yang sangat penting. Tetapi itu tergantung dari apa yang dibaca anak. Tergantung apa yang dialami anak sehari-hari. Dan yang selebihnya tergantung saat dia mau mengekspresikan, baik itu melalui mulut atau tangannya, apa yang dirasakan saat itu. Bila anak-anak dalam kesehariannya terakses pada informasi yang positif, pengalaman positif, kemudian apa yang dirasakan juga hal-hal yang positif, insya Allah yang akan keluar dari mulut dan tangannya adalah hal-hal yang tidak menyakiti orang lain dan tidak meresahkan orang lain. Sebaliknya, kalau itu terjadi, ini yang perlu disampaikan kepada anak-anak kita. Jadi, kalau kita menemukan ada seorang anak ekspresinya itu bertentangan dengan kehidupan keseharian kita, itu sebetulnya anak tersebut mengalami penelantaran atau mengalami pengabaian sebelumnya. Nah, untuk itu kita segera merangkul anak tersebut untuk melengkapi dia dengan berbagai bacaan, kita berikan pengalaman yang positif bagi dirinya, dan kita dorong dia selalu merasakan hal-hal yang positif. Dengan catatan, memaafkan orang-orang yang ada di sekitarnya yang selama ini melakukan pengabaian pada diri dia. Kalau ini semua dilakukan oleh kita, dan ini kita sebarkan informasi ini seluas-luasnya kepada masyarakat, insya Allah akan tercipta lingkungan yang bebas berekspresi, tetapi tidak menyinggung perasaan, tidak meresahkan orang lain, dan tidak mengganggu ketertiban umum. Bila itu terjadi, kita akan berhadapan dengan Undang-Undang ITE. Lalu hal apa lagi yang terkait dengan kebebasan, hak kebebasan adalah berhubungan dengan kebebasan berpikir, berhati nurani, dan beragama. Ini menjadi menarik. Ada ruang yang perlu kita ciptakan. Bagaimana anak-anak kita itu setiap hari dia hanya selalu memikirkan hal-hal yang positif. Nah, ini semua tergantung dari input yang dia dapat dari orang ada di sekitarnya. Jadi ibu bapak, ini yang menjadi penting. Yang kedua adalah hati nurani. Allah sebagai pencipta manusia telah melengkapi diri setiap manusia itu dengan hakim yang tertinggi pada hati anak-anak. Hati itu yang mampu membedakan hal yang positif atau hal yang negatif. Tapi untuk memupuk ini perlu asahan atau bimbingan dari orang tua untuk membiasakan anak untuk melakukan hal-hal yang terbaik untuk diri dia dan orang lain. Melalui kegiatan-kegiatan kerelawanan, kepanduan, atau juga kita mempraktikkan apa yang menjadi ideologi negara kita, yaitu Pancasila. Bagaimana kita mempraktikkan sila satu tentang keesahan Tuhan, sila kemanusiaan, sila persatuan, sila musyawarah, dan sila tentang keadilan. Ini menjadi penting. Kemudian kebebasan beragama. Anak mempraktikkan semua apa yang ada di praktik-praktik agamanya yang dianut. Ini ibu bapak yang menjadi hal penting untuk kita dalami pada bagian-bagian yang berhubungan dengan hak sipil dan kebebasan. Apalagi? Itu terkait dengan kebebasan anak untuk berorganisasi. Apa pentingnya anak itu sejak dari awal dilatih untuk berorganisasi? Ibu bapak pernah jadi anak-anak kan? Kenapa dulu kita kalau sudah berdua main itu langsung sweet bagi mainan atau langsung berdiskusi?
Di sana, cikal bakal anak itu pada dasarnya selalu ingin berorganisasi. Untuk itu, optimalkan anak aktif berorganisasi. Dengan mereka aktif berorganisasi, mereka akan belajar bagaimana menyelesaikan masalah melalui manajemen konflik. Lalu kedua, mereka disiplin. Tapi yang paling terakhir itu adalah mereka dilatih untuk bertanggung jawab. Ini menjadi sangat penting. Tapi itu semua ada hal-hal yang perlu juga diketahui oleh kita semua terkait dengan hak privasi anak. Hak privasi anak ini menjadi penting karena dia sudah mulai dibiasakan oleh ayah ibunya harus dipisahkan dari kamar tidur ayah dan bunda sejak usia 3 tahun. Berarti dia sudah mengetahui bahwa ayah dan bunda punya privasi sendiri yang harus dihargai. Begitu juga anak punya privasi sendiri yang tidak perlu mengetahui privasi orang dewasa. Bagaimana caranya? Kita fasilitasi dia dengan tempat tidur, fasilitasi dengan gadget mungkin kalau untuk kebutuhan proses belajar mengajar, lalu fasilitasi tas, dompet, kita harus ikat dengan kesepakatan bahwa setiap sore ayah dan bunda akan mengecek untuk memastikan jangan sampai anak terakses ke hal-hal yang berhubungan dengan kekerasan, pornografi, dan intoleransi. Kalau itu diketemukan, ada konsekuensinya. Untuk itu, setiap hari minimal 5 kali untuk kita mengingatkan kepada anak. Karena tugas anak cuma satu, adalah lupa. Ingatkan dulu ibu bapak masih kecil suka lupa kan? Kata ayah tutup jendela, lupa asik main. Nah ini jadi penting juga. Apalagi hak anak di hak sipil dan kebangsaan adalah anak berhak untuk mendapatkan informasi layak anak. Ini menjadi penting. Itu yang hak-hak yang harus diketahui oleh setiap orang tua untuk dipenuhi kepada anak-anak kita. Kemudian yang ada di klaster kekerasan terhadap anak. Ada 4 bentuk kekerasan terhadap anak. Pertama, fisik. Kedua, psikis. Ketiga, seksual. Keempat, penelantaran. Ini semua di Indonesia sudah diatur dengan berbagai undang-undang. Tapi yang paling utama itu ada di Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 28B ayat 2. Setiap anak terhindari dari kekerasan dan diskriminasi. Itu pertama. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Di sana banyak pasal pidana yang mengatur terkait dengan itu. Lalu yang ketiga, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Jadi kemudian Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Di sana ada perubahan istilah. Kalau dulu kita mengenal istilah kekerasan seksual menjadi kejahatan seksual. Kemudian undang-undang selanjutnya yang diundangkan oleh Presiden Joko Widodo yaitu Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk menguatkan salah satu pasal di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002. Di sana pelaku kejahatan seksual itu akan dikebiri, kemudian akan dipasang gelang, lalu kemudian diumumkan ke publik, lalu direhabilitasi. Lalu yang terakhir ini Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022
tentang tindak pidana kekerasan seksual. Begitu negara sangat peduli, sangat memperhatikan perlindungan anak sehingga menghasilkan peraturan perundangan yang perlu kita ketahui, terutama oleh ayahanda dan bunda. Dengan kita mengetahui ini semua, sehingga terlintas saja untuk melakukan kekerasan terhadap anak itu kita sudah tidak mau lagi. Apalagi melakukan berkata saja kepada anak, itu tidak boleh. Itu yang pertama. Kemudian terkait dengan praktik-praktik tradisional. Kita ketahui masih ada kasus-kasus perkawinan anak. Lalu kemudian masih kita ketahui ada sunat anak perempuan. Nah, ini bertentangan. Karena akan berakibat kekerasan pada mereka. Lalu kemudian yang terkait dengan disiplin positif. Karena kita harus mempraktikkan anak-anak, kita tegakkan aturan-aturan, tetapi kembali lagi, sebelum kita menegakkan aturan, aturan itu perlu didiskusikan bersama anak, lalu kemudian diseminasikan kepada anak minimal sehari 5 kali. Karena tugas anak itu cuma satu, apa? Lupa. Ayahanda dan bunda pernah anak-anak juga kan? Pasti dulu tukang lupa. Nah, ini kita harus selalu mengingat minimal sehari 5 kali. Kakak, sore ya, tutup jendela. Misalnya, itu satu perintah. Kemudian ingatkan, kakak, sore nanti tutup jendela. Itu dan akhirnya anak akan terbiasa dan dia akan melakukan segala sesuatu. Tidak perlu diperintah, tapi sudah menjadi adat istiadat bagi diri dia. Nah, itu yang dimaksud dengan adat istiadat ya. Kemudian ini yang menjadi penting kalau anak-anak mengalami atau melakukan hal-hal yang bertentangan dengan aturan-aturan, kemudian dia ditahan, dia tidak boleh direndahkan martabatnya, apalagi sampai mengalami kekerasan, apalagi diskriminasi. Untuk itu perlu kita bangun sebuah pemahaman baru. Bila ada anak yang berperilaku menyimpang dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, sesungguhnya anak tersebut sedang menyampaikan pesan kepada kita, Bapak Ibu, saya adalah korban dari pengabaian dari ayah ibu, kakek nenek, paman bibi, Pak RT, Pak RW, dan tokoh adat. Coba kalau mereka tidak melakukan pengabaian, saya tidak akan melakukan hal semacam ini. Untuk itu, kalau kita menemukan anak-anak seperti ini, ayahanda dan bunda, kita rangkul, kita selamatkan dia. Dengan begitu, dia akan menemukan kembali siapa diri dia sesungguhnya. Yang lahir dari manusia sebagai manusia, dia tumbuh besar sebagai manusia, dan insya Allah pada akhir hayat hidup dia, dia akan tetap menjadi seorang manusia yang harkat dan martabatnya selalu tinggikan. Ibu-ibu bapak yang perlu juga kita ketahui hak mereka. Tapi bagaimana kalau mereka mengalami hal-hal itu? Untuk itu mereka perlu direhab secara medis, sosial. Kalau mereka dipulangkan, lalu kemudian direintegrasikan dengan keluarga besar. Kalau toh keluarga tidak lagi bersedia menerima mereka, kita harus menemukan keluarga pengganti. Kalau toh keluarga pengganti tidak ada, siapa yang harus bertanggung jawab ini semua? Negara melalui Kementerian Sosial. Jadi ini ibu bapak menjadi sangat penting. Kemudian hak-hak yang ada di klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Apalagi ini ya. Ayahanda dan bunda perlu ketahui, anak sangat senang mereka memiliki ayah, ibu yang berpengetahuan, bila perlu mengalahkan Wikipedia, mengalahkan Google. Nah, ini menjadi penting juga nih. Atau ya mengalahkan semua.
Pokoknya hanya ayah dan bunda yang paling tahu segalanya. Kemudian ayah anda dan bunda harus memiliki keterampilan minimal public speaking, berbicara dengan anak dengan suara anak. Jangan pakai suara orang tua. Pasti frekuensinya tidak bakal sama. Nah, ini menjadi penting juga nih ya. Ya seperti kita kan di mobil kita ada radio, kita ingin mau mendengarkan stasiun A, otomatis kita menyesuaikan dengan frekuensi stasiun itu. Bukan stasiun itu menyesuaikan dengan radio kita. Nah, ini jadi pentingnya. Kan kita yang butuh berbicara dengan anak. Maka gunakanlah bahasa anak. Lalu yang penting juga apa nih? Sikap. Anak itu paling senang dia tidak mengalami diskriminasi dari orang yang sangat dihargai dan hormati. Jangan pernah mengeluarkan kata-kata sembarang. Untung kamu berkata ah saja tidak boleh kepada anak, apalagi yang membuat diri dia terdiskriminasi. Ibu bapak perlu tahu siapa pelaku diskriminasi pertama di dunia? Adalah setan. Apakah kita mau masuk ke grup itu? Kan tidak. Ini menjadi penting. Kemudian pastikan hak anak mendapatkan mediator agar jangan sampai ayah ibunya berpisah. Ini menjadi penting. Kemudian anak itu juga bila ayah ibunya bekerja keluar daerah, dia terfasilitasi selalu berhubungan dengan ayah ibunya. Sekarang juga tidak ada kendala lagi kan, semua sudah ada WA, bisa video conference lewat Google Meet atau lewat Zoom. Tinggal apakah kita mau bersedia untuk memfasilitasi hak-hak mereka. Nah, ini menjadi penting juga ya. Kemudian pastikan anak itu tidak boleh mengalami penculikan. Biasa ini penculik ini ada dua orang. Pertama penjahat, yang kedua penjahat jadi-jadian. Siapa mereka itu? Misalnya itu korban perceraian, anak, putusan pengadilan, hak asuhnya jatuh kepada keluarga ibu atau ke ibunya. Tapi karena ini cucu pertama dari keluarga laki-laki, protes, cari waktu, kesempatan, akhirnya anaknya diculik. Dan ini sulit juga untuk dituntut ke pengadilan ya, karena yang mengambil adalah ayahnya. Nah, ini juga menjadi masalah. Untuk itu penting sejak dari awal tujuan untuk berkeluarga adalah menyamakan dua visi yang berbeda menjadi satu sehingga melahirkan anak-anak yang berkualitas sehingga terhindar dari penculikan. Apa yang perlu dilakukan oleh negara atau oleh keluarga besar bila ayah, ibu dari anak sudah tidak ada? Melalui pembahasan terkait dengan perlindungan anak ini, akhirnya kita akan ketahui bahwa pentingnya ada penjamin sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah atau yang dialami oleh Rasulullah langsungnya saat ayahanda dan bundanya diundang oleh Allah. Penjaminnya adalah kakek. Kakek dipanggil oleh Allah. Penjaminnya adalah paman bibi. Yang kemudian konsep ini yang kemudian terakhir kita kenal menjadi kafalah yang pada tanggal 20 November tahun 1989 diterima menjadi salah satu bagian dari konvensi hak anak. Ini menjadi penting. Sehingga sejak tahun 2011 kebijakan di Indonesia adalah yang dulunya ibu bapak kenal PSAA, Panti Sosial Asuhan Anak, berubah menjadi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.
pengoperasionalnya itu sesuai dengan standar pengasuhan anak di luar lingkungan keluarga, yang kemudian penekanannya panti asuhan adalah alternatif terakhir, yang utama adalah keluarga besar, agar anak tersebut tidak tercabut dari akarnya. Nah, ini poin-poin penting ini juga kita harus ketahui. Untuk itu ibu bapak sebagai paman, sebagai bibi, dari bagian ayah, dari bagian bunda, juga sebagai kakek dan sebagai nenek, tidak hanya memiliki status tersebut, tetapi pada saat dibutuhkan untuk memastikan agar anak tersebut mendapatkan pemenuhan hak anak, kehadiran Bapak Ibu menjadi penting. Dengan catatan mereka tidak boleh mengalami kekerasan. Dihardik saja tidak boleh, apalagi diusir. Bagi mereka yang menjadi pelaku itu langsung mendapatkan status dari Allah sebagai pendusta agama, sebagaimana yang ada di surat Al-Ma'un. Coba baca itu surat Al-Ma'un ya. Kemudian, apa yang perlu juga kita ketahui tentang lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif adalah terkait dengan anak-anak yang diadopsi. Ayahanda dan bunda yang memiliki saudara atau teman yang melakukan adopsi, ingatkan mereka, segerakan untuk menyampaikan informasi tentang status ayah ibunya yang bukan melahirkan, tetapi yang membesarkan dengan kasih sayang. Lalu pastikan nasab mereka tidak dihilangkan, tapi juga menjadi penting sewaktu-waktu juga mereka diperkenalkan dengan keluarga besar dari orang tua biologisnya. Dengan begitu, anak-anak tersebut ada penghormatan terhadap keluarga besarnya. Ini juga menjadi satu kewajiban dari setiap orang tua angkat untuk memenuhi hak-hak anak-anak yang diadopsi. Dan lembaga yang memfasilitasi proses adopsi itu cuma satu, yaitu Kementerian Sosial melalui tim PIPA. Jadi bila ayahanda dan bunda berkehendak untuk mengadopsi, lakukanlah proses-proses itu sesuai dengan aturan agama, aturan internasional, dan aturan nasional. Lengkap, tidak ada hal-hal yang memberatkan atau hal-hal yang menghalangi. Kecuali kalau diketemukan ada niat yang bertentangan dengan peraturan perundangan. Itu menjadi penting. Apalagi yang perlu kita ketahui yang diatur di dalam klaster ini, yaitu pastikan bila ada anak-anak yang dititipkan di panti asuhan, dititipkan di taman penitipan anak, atau di sekolah boarding school atau sekolah berasrama, perlu ditinjau, perlu direview. Bila masih sesuai dengan standar-standar pemenuhan hak anak, dilanjutkan. Tapi bagaimana kalau sudah mulai tidak sesuai? Di sanalah kehadiran negara menjadi penting untuk hadir sebagai pencegah, memfasilitasi, melakukan bimbingan teknis, melakukan pengawasan menjadi utama. Jangan sampai baru ada kejadian lalu kemudian semua bergerak. Terlambat Bapak Ibu. Yang utama itu sejak dari awal itu harus dianggenakan. Ini Ibu Bapak yang perlu kita ketahui. Selanjutnya ada di klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan. Ada poin penting yang ingin kami sampaikan terkait dengan hak-hak anak yang ada di klaster ini, terutama terkait dengan anak-anak disabilitas. Terutama bagi ayahanda dan bunda yang memiliki rencana untuk memiliki anak. Rencanakanlah secara matang bersama tim kesehatan.
diskusikan dengan mereka. Otomatis sana ada beberapa proses yang harus kita lewati. Lalu kemudian yang menjadi penting adalah kesiapan kita untuk menerima kehadiran anak, baik itu yang disabilitas maupun abilitas. Tapi bila lahir yang disabilitas, kita siap untuk menerima, mendampingi, membimbing, dan membesarkannya. Tidak cukup di situ, kita harus kuatkan juga keluarga besar kita untuk mulai terbiasa akan menerima, bersedia, membimbing, juga memberikan kehangatan yang sangat dibutuhkan oleh anak-anak disabilitas. Begitu juga dengan tetangga, untuk memberikan akses kepada anak-anaknya yang abilitas untuk bermain dengan anak-anak disabilitas. Jangan sampai anak-anak disabilitas mengalami keterbatasan untuk bermain dengan teman-temannya. Karena banyak kejadian seperti itu. Ini ibu bapak menjadi penting. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan ibu bapak. Kalau kita menelusuri anak-anak yang melakukan kekerasan seksual di UPPA Polres, sebagian besar mereka tidak memiliki pengetahuan tentang reproduksi sehat. Untuk itu, perlu kita pikirkan ke depan untuk pemenuhan hak-hak anak, dengan catatan yang perlu dilatih adalah para ayah yang memiliki anak remaja putra menjelang setahun masa dewasa atau masa balik. Itu ayahnya dilatih supaya ayah memiliki pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan bagaimana menghargai teman lawan jenis dari anak prianya, sehingga tidak terjadi hal-hal yang kita tidak kehendaki. Kedua, para bunda yang memiliki anak remaja putri 1 tahun menjelang masa haid. Mereka juga di training tentang toharah, tentang menjaga kebersihan pada hari haid pertama, kesiapan menerima haid. Lalu kemudian yang paling penting adalah menjaga diri dia untuk tidak disentuh oleh siapapun termasuk bundanya. Apalagi orang yang berniat untuk merekam dari luar kamar. Ini menjadi penting. Tapi yang paling penting juga ibu bapak yang perlu juga kita ketahui sekarang dengan perkembangan yang terjadi di lapangan. Bila kita menemukan anak-anak kita sudah mengalami perubahan orientasi seksual, segerakan untuk merangkul mereka, membimbing mereka, dan hindarkan mereka dari diskriminasi, kekerasan, dan pengusiran. Bila ini terjadi, ibu bapak akan mengalami masalah karena di luar pagar rumah kita sedang menanti organisasi yang akan mendampingi, mengajak mereka menjadi anggotanya. Kalau sudah masuk di sana, akses kita untuk menarik lagi itu akan sulit. Untuk itu, segerakan anak laki-laki yang sudah mulai berubah, kita tingkatkan kesamaptaannya. Anak gadis, kita tingkatkan pengetahuan keterampilan diri dia, terutama di bidang-bidang keterampilan. Ini menjadi penting. Siap ibu bapak kan? Lalu hal apa lagi yang harus juga perlu mendapat perhatian dari kita terkait dengan hak-hak anak di klaster ini? Yaitu, ini menjadi penting ibu bapak. Pastikan anak itu terakses pada makanan-makanan yang halal dan thayyib. Hindarkan dari makanan-makanan instan. Hindarkan dari minuman-minuman instan. Kalau boleh, semua makanan, terutama untuk anak usia 0 sampai 8 tahun, itu hasil karya ayah dan bunda. Masakan sendiri, rakitan sendiri. Insya Allah, kalau mereka sudah terbiasa, mereka tidak akan mudah untuk jajan sembarang. Dan mereka pada saat usia dewasa, yang akan selalu ingat itu adalah masakan bunda. Itu
Senang kan? Kalau kita bilang, Bunda, aku sangat senang loh kalau Bunda goreng ini. Tapi jangan terjebak. Banyak bunda-bunda juga ya. Kalau sudah masak satu jenis masakan dan itu disukai oleh suaminya dan oleh anaknya, pasti 1 minggu itu masakan itu yang dibuat. Padahal anak-anak itu juga tidak mau. Kalau boleh ganti setiap hari lah. Setuju kan Bunda? Jadi ini juga menjadi penting. Kita ajak chef, kita ajak ahli masak untuk kita, apalagi di salah satu TV swasta kan ada lomba, ikutlah lomba-lomba itu. Bukan ikut lombanya, tapi ikut mencobanya ya. Jangan oh, cuma mengumpulkan buku-buku resep, tapi tidak pernah dipraktikkan. Nah, ini yang penting juga ya. Sekarang udah jadi soal. Selanjutnya, pastikan anak tidak boleh mendapatkan pakaian lungsuran. Apa maksudnya nih? Iyalah, ibu, mana mana ada anak mendapatkan pakaian lungsuran. Hindari ya Bu. Dengan ibu menghindarkan itu berarti ibu telah menyelamatkan para penjahit. Ibu telah menyelamatkan pabrik tekstil. Ibu telah menyelamatkan dinas perindustrian, dinas perdagangan, dan yang paling utama adalah dinas kesehatan. Karena tidak ada skabies. Clear ya? Tapi yang terakhir ini ibu bapak, pastikan anak tinggal di rumah atau kontrakan yang layak. Karena banyak kasus yang muncul yang dialami oleh anak karena mereka tidak tinggal di rumah yang layak. Untuk itu, tugas dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk memastikan setiap orang tua yang memiliki anak itu terfasilitasi kredit kepemilikan rumah. Nah, ini butuh perjuangan. Untuk itu ke depan, saya juga perlu mengkampanyekan ini ya. Ibu bapak, pilihlah calon anggota DPR, calon anggota DPR, calon anggota eh, apa DPD, pilihlah calon bupati wali kota, gubernur, dan presiden yang memiliki program pengadaan rumah untuk orang tua yang memiliki anak. Penting kan nih? Penting kan? Untuk itu jangan lupa ya, pilih orang yang tepat sesuai dengan apa yang kita harapkan dari orang yang kita percaya. Mereka adalah wakil kita, tapi kadang-kadang mereka suka lupa. Lalu ini yang menjadi hal penting juga Ibu Bapak terkait dengan klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya. Ada hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh setiap orang dewasa di sekitar anak kepada anak. Apa itu? Pertama, pastikan anak itu mengakses sekolah-sekolah yang terbaik yang hari ini didorong dengan konsep setiap anak adalah pusat, guru fasilitator. Untuk itu, setiap guru harus memiliki kemampuan untuk mengakses terhadap anak-anak mereka yang kemudian menghasilkan portofolio dari setiap anak, di mana setiap anak memiliki keunggulan, yang kemudian dari keunggulan anak itu setiap guru akan memfasilitasi mereka sehingga bakat dan minat anak benar-benar optimal. Sehingga anak ini siap untuk mengisi kehidupan pembangunan di masa kini dan masa yang akan datang. Tidak lagi seperti sebelum-sebelumnya. Anak harus dipaksa untuk mengikuti ini, mengikuti itu, mengikuti. Padahal mereka sangat butuh sebuah assessment. Nah, untuk itu, mari kita dorong presiden, gubernur,
bupati, menteri-menteri, kepala-kepala dinas, baik itu di provinsi dan di kabupaten kota untuk meningkatkan kapasitas setiap pendidik. Pendidik pertama dan utama sesungguhnya adalah ayah dan ibu. Untuk itu ayah dan bunda bolehlah sekali-sekali bertanya kepada guru, ibu bapak guru, boleh nggak saya dilatih menjadi ibu bapak guru minimal untuk mendampingi, membimbing anak-anak kami. Sehingga kalau anak-anak ini sudah didampingi, dibimbing oleh kami saat akan memasuki sekolah, bapak ibu guru sudah tidak lagi mengalami kesulitan. Bersedia kan? Nah, untuk itu coba sekali-sekali belajar ke istri wali kota Bogor dan istri gubernur Jawa Barat yang kemarin baru selesai doktoralnya untuk memperkenalkan sebuah konsep sekopor cinta atau sekolah ibu. Ini jadi penting. Ibu yang hebat adalah ibu yang menjadi pendidik pertama dan utama. Harus memiliki kemampuan melakukan asesmen. Ada juga di materi di Radio Rasil ada itu materi, cari ketik aja Hamid 45 assessment, akan keluar materi itu ya. Jadi tidak ada lagi masalah dan tidak perlu ditutupi lagi. Lalu yang paling penting, anak itu berhak untuk bermain. Bermain ini jangan disogok dengan handphone. Ini orang tua sekarang ini memang orang tua yang kami tidak mengerti. Apakah mereka itu merasa sebagai orang tua atau cuma tukang kasih handphone kepada anaknya. Padahal tugas orang tua itu memastikan anak itu bermain aktif. Lalu pertanyaannya, kenapa sekarang ini banyak permainan pasif? Karena para programmer melihat ada peluang pasar. Karena para orang tua tidak lagi mendampingi, membimbing, memberi arahan, dampingan untuk melakukan kegiatan permainan aktif. Sehingga mereka kemas menjadi permainan pasif. Sehingga yang rugi adalah anak-anak kita sendiri. Lalu kemarin kan salah satu kandidat campaign dari waktu presidennya memperkenalkan e-sport. Akhirnya sekarang menjadi program. Ibu bapak, anak-anak yang aktif di e-sport itu mereka harus didampingi oleh 3 orang ahli. Dokter, ahli gizi, dan psikolog. Sekarang pertanyaan kami kepada ayahanda dan bunda. Anak-anak ibu sekarang yang diberi gadget dan mereka main game itu didampingi oleh 3 orang itu enggak? Kalau tidak, kenapa kita membiarkan mereka tumbuh menjadi individu yang setiap hari yang mereka pikirkan hanya bagaimana tidak game over. Mereka menghalalkan berbagai cara untuk membunuh, untuk mengambil, sampai merampok. Ini menjadi penting. Lalu yang mengkhawatirkan sekarang adalah membobol rekening atau kredit ayah dan bundanya. Ini tantangan buat kita semua. Untuk itu, hidupkan kembali permainan aktif, terutama Kementerian Olahraga, Pemuda dan Olahraga sekarang sudah membentuk satu wadah untuk memfasilitasi olahraga-olahraga tradisional. Dan itu sudah mulai dilombakan. Penting. Kemudian, anak juga perlu tahu berbagai jenis kesenian olahraga yang menjadi latar belakang diri dia. Tapi menjadi penting ibu bapak, anak perlu beristirahat dan bersantai. Ini menjadi menarik. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Dan bagaimana dengan perlindungan khusus? Perlindungan khusus sebetulnya
tidak akan terjadi bila semua hak-hak anak yang kami sebutkan tadi dipenuhi. Tapi bagaimana kalau tidak? Kemungkinan besar anak akan menjadi pekerja anak, kemungkinan anak menjadi pengedar narkoba, kemungkinan anak menjadi korban atau pelaku pornografi, prostitusi, dagangan anak. Lalu kemungkinan besar anak akan dinikahkan secara dini. Ini kita tidak harapkan. Tetapi kalau itu toh harus terjadi, kita harus tangani mereka penuh dengan penghargaan yang tinggi. Apalagi bagi anak-anak yang sampai berhadapan dengan polisi. Hari ini negara sudah memiliki Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Lalu kemudian sudah memiliki Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Di sana anak yang menjadi pelaku tindak pidana harus ditangani dengan penuh peninggian harkat martabat. Karena mereka menjadi seperti itu bukan karena kehendak mereka, tetapi karena pengabaian dari ayah ibu mereka, keluarga besar mereka, tokoh-tokoh masyarakat mereka, dan yang paling penting adalah tokoh adat. Sampai di sini, semoga apa yang kami sampaikan ini mendapatkan perhatian dan berharap kita pada saat memanfaatkan hak suara kita, kita memilih orang-orang yang memiliki perspektif terhadap anak-anak. Kalau mereka memiliki perspektif terhadap anak, insya Allah mereka akan selalu memikirkan peraturan perundangan, kebijakan-kebijakan, program-program yang akan memenuhi hak-hak anak Indonesia yang juga menjadi anak dunia. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.